semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Sri Azani dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Aku berasal dari kelompok 34 yaitu Framework yang dimentori oleh Uni Miftah dan Uni Dea. Pada video kali ini aku akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal atau yang biasa dikenal dengan sebutan pinjol ilegal adalah suatu lembaga atau platform peminjaman uang secara online yang beroperasi tanpa izin dari Badan Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan OJK. Ciri-ciri dari pinjaman online ilegal yang pertama yaitu tidak adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Seluruh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan harus terdaftar dan diawasi oleh OJK, sedangkan pinjol ilegal ini tidak. Yang kedua yaitu tidak memiliki situs resmi. Biasanya perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan memiliki situs resmi yang biasanya berisi tentang informasi lengkap tentang perusahaannya. Yang ketiga yaitu tidak memiliki aplikasi mobile. Biasanya pinjol ilegal ini hanya menggunakan aplikasi chatting seperti WhatsApp dan Telegram. Yang keempat yaitu identitas perusahaan yang tidak jelas. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama yaitu kebutuhan mendesak, seperti untuk membiayai anak sekolah, untuk membayar pengobatan, ada juga untuk memenuhi gaya hidupnya. Kedua yaitu pencairan dananya yang cepat. Yang ketiga yaitu rendahnya literasi terhadap pinjaman online. Yang keempat yaitu tidak mempunyai tabungan. Yang kelima yaitu tidak tahu akan meminjam uang ke siapa lagi. Dampak negatif akibat terlibat dalam pinjaman online. Yang pertama yaitu bunganya sangat besar. Yang kedua yaitu diancam untuk menyebarkan data-data pribadi milik nasabah karena telat membayar angsuran. Dan akan menyebarkan data-data pribadi milik nasabah tersebut. Itu bakal diteror dan dikejar-kejar oleh debt collector. Cara agar menghindari terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, rajin menabung. Karena kalau ada kebutuhan mendesak bisa digunakan tabungannya dulu. Yang ketiga yaitu menggunakan pinjaman online yang legal, yang terdaftar resmi dan diawasi oleh OJK. Apa sih solusi jika kita sudah terlibat dalam pinjaman online yang ilegal? Yang pertama yaitu membayar angsurannya dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu jika terdapat teror untuk menyebarkan data-data pribadi, harap dilaporkan ke pihak berwajib dan menyiapkan bukti-bukti sebagai laporan. Yang ketiga yaitu nasabah jangan terlibat atau terjebak lagi dalam praktik pinjaman online ilegal. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.